Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum
sini maksud saya. Itu silakan aja teman-teman bisa dibaca di rumah. Saya aktifkan sampai di sana. Tapi jangan sampai merokok kalau sudah selesai. Ya Allah, sama aja. Atau kalau yang waktunya ada relatif misalkan itu juga silakan aja dibaca. Karena itu dalam amalia rutin yang sudah kita lakukan. Karena kalau zikir mah kudu istiqomah dan kudu banyak katanya. Wa dzakarullaha kasih lo zikir sebanyak banyaknya. Tapi kalau amal soleh itu mesti lebih Quran. Karena belum tentu amal soleh jadi amal yang baik kalau kita mengikuti Al-Quran. Karena bukan. Kalau zikir sebanyak ya lebih itu nanti. Terus kalau kita mungkin belum paham banget atau betul artinya setelah tapi itu menyentuh banget. Jadi di Fatihah saja ada 5 asmaul husna yang di Fatihah ya baca saya itu kata salah satu 2930. Kalau Rasulullah kalau mengumpulkan itu 5 ayat maksimal sekali berdoa dijelaskan Rasulullah terus ya ini maksudnya Al-Quran. Kemarin saya mau membacakan ayat-ayat yang betapa hebatnya Al-Quran gitu maksudnya, dan betapa hebatnya nanti orang-orang yang ingin mempelajari Al-Quran karena itu orang jadi ada motivasi karena memang saya juga mengatakan begitu. Dari zaman ini Quran itu amat sangat jauh dari Islam sampai orang-orang sebelumnya. Salah satu curhatnya Rasulullah SAW Inna qawmi Rizallah mazur. Ya Allah sesungguhnya kaumku pada orang ini sangat amat cuek itu. Mazur itu Allah yang cuek banget. Itu kesedihan Rasulullah. Dan kata Nabi Allah ibadah cukup nanti kira itu ada ibadah. Salah satu amal yang paling afdal paling utama adalah surah Al-Quran. Membaca yang membaca itu ibadah. Nah ini ada orang yang membaca dan ibadah. Atau misalkan kita belum pernah membaca tapi mengaji seperti malam hari ini ayat sekian itu sudah sampai kepada kita. Kalau secara langsung ayatnya belum kita baca secara langsung, tapi itu terekam dalam memori kita waktu kemarin kayak ada beberapa ayat ini tentang ini sehingga merubah karakter kita. Karena sering sekolah tidak bisa siapapun merubah karakter, masuk diri saya diri kita merubah karakter kita kalau kita mengikuti Quran. Pasti kalau kita cenderung karakter itu menurut hawa nafsu karena tidak terbukti. Nah kita coba untuk memahami Quran sehingga akan ada perubahan dalam setiap diri kita. Al-Quran itu bisa berubah. Gak bisa. Kalau mohon maaf bukan yang merendahkan. Kalau cuma zikir-zikir tanpa dipahami juga nggak bisa merubah keadaan. Apalagi kalau harapannya berbeda, niatannya berbeda. Walaupun bukan yang salah, tetapi ada tuntunan, ada bimbingan. Kayak tadi misalnya tahapannya dari ilmu, hidayah, baru barokah. Terus selama ini kita kalau barokah seperti amalannya, enggak misalkan cuma tahu tapi enggak ada pemahamannya. Jadi ayat Quran yang sudah dijaga. Jadi walaupun semua kita tahu, belum tahu, tetapi ada dan ayat ini menarik buat saya. Cuma 3 amalan ini sudah ada Allah tidak pernah lebih dari itu yakin itu. Gak akan mungkin kalau tidak bisa dari 3 amalan. 3 amalan. يوقيهم
yang banyak melakukan kezaliman, banyak melakukan kesalahan. Kata boleh berbeda asal itu perbuatan yang banget sampai batasnya. Sebegitu pun Allah masih mati lagi. Ini kan ada hukumnya Allah. Maka dari sini kalau di tarekat asal ya, jangan terlalu takut banget dengan maksudnya kadang-kadang harus berdosa, itu juga benarnya nggak bagus juga. Nah, akhirnya kita seolah-olah mengecilkan hukumnya. Terus mana walaupun bukan dari meremehkan sebuah kesalahan, karena hukum dari banyak dari hukum dari pengampunan Allah diberikan terus menerus, dibuka terus keluar siapa saja. Bahkan bagi seorang hamba yang namanya berumur dosa sekalipun, Allah akan nanti diberi. Kemudian bukan diberikan ketika dia mengkembali. Ini hebatnya. Kalau kita kan makhluk beda. Paling berikan maaf kepada orang yang benci sama kita juga, karena kita sudah memaafkan. Tapi kalau Allah, kemudian itu nggak berhenti dari gitu. Gitu ya. Yang kedua syakur. Jadi yang ini sebanyak apapun dosa kita di masa lalu kita, kesalahan kita di masa lalu kita, nanti ketika mau mengaku kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka Allah akan ampuni. Terus ini Allah yang dulu berjamiah, itu seperti itu. Sesungguhnya Allah akan mengampuni berjamiah, jamiah itu kalau di hukumnya ajmain, jamiah pakai lagi bahasa Arab itu. Kalau ada alif nun di belakangnya berarti tandanya satu terus menerus, kedua diberikannya lebih kearoman terus menerus. Saya waktu itu ada batas. Jadi gue berpikir punya orang yang begitu mengampuninya. Dan siapapun hambanya berbuat dosa ketika dia mau kembali ke Allah, dia berbuat dosa kepada Allah. Sepanjang apapun dia lihat sama pasangan yang begini Allah yang betul berbeda. Allah pasangan seperti itu. Satu ada waktu itu bahwa rahmat Allah hanya kalau di klarifikasi dilihat rahmat Allah lebih besar daripada penghukumannya. Bahkan kalau kita mau mempelajari Quran, ketika Allah mau mengazab itu Allah ada syarat-syaratnya. Misalkan syaratnya Allah tidak akan memberikan azab kepada satu wilayah kecuali di situ kemaksiatan di mana-mana dan tidak ada pencegah maksudnya. Yang kedua, Allah akan menurunkan azab kalau di kampung itu sudah diutus seorang rasul yang menyampaikan ajaran agama tapi didustakan misalnya. Itu baru terjadi ada syarat-syaratnya. Tapi kalau rahmat kasih sayang Allah tidak harus syarat. Kalau kita kan kasih ampun ada syaratnya. Wah, ampunin dulu, yang penting besok jangan dulu lagi ya. Jadi kalau kita itu terbatas, tapi kalau Allah enggak perlu kasih ampunan. Cuma mintanya kembali kita mau enggak. Kalau saya dulu banyak ladanya, masih muda kita tahu sendiri siapa kita, tidak ada kita yang bersih masa lalunya, kita yang banyak ladanya jauh dari majlis taklim, jauh dari ridha Allah. Bahkan kita mungkin rajin-rajin ibadah juga udah usia-usia sini lah, udah tua itu pun ada banyak masalah. Jadi masalah itu yang antara kita hanya dekat kepada Allah. Tapi dari Allah pengampunan dan kebesaran. Bahkan kalau kemarin saya ceramah di lain, semua zikir itu baik, semua zikir itu bisa jadi senjata. Cuma tinggal penggunaannya. Satu penggunaannya kalau memang kita ingin dapat pahala yang besar, istighfarnya jangan cuma 3 kali. Ya sama, kalau silat itu tajam dan khusus buat kumis saja. Kalau kampak juga tajam, tapi buat belah pohon jangan dibalik. Tapi 2 syarat. Kampaknya senjatanya bagus tajam, tapi tangannya setruk, bisa jadi senjata. Kenapa kalau kita belum dijaga? Karena kayak tadi senjatanya udah bagus, tapi tangannya karena saya termasuk saya hatinya masih banyak orang keyakinannya kurang, hatinya masih kotor. Maka kalau mau doa zikir, satu dengan ilmu tadi, yang kedua dengan keyakinan yang penuh, hatinya bersih itu begitu. Itu yang sebenarnya saya kira masih itu berbunyi Allah. Ya, maka kalau dari sejarah tidak ada satu nabi pun yang punya ayat besar kepada Allah kecuali dia awal dari istighfar. Mohon maaf kepada Allah. Kalau ini sebenarnya beda-beda. Ya kayak di sholat, dulu di atas dosa itu deh. Yang pertama lebih firli, warnani, wazuri, warmani, wazuri, warnini, warnatini, warnini, dan lebih firli. Jadi
Lebih pilih mana dicoba atau disiksa? Dapat cobaan atau siksaan? Dua-duanya siksa. Lebih kalau boleh pilih kalian, lebih baik dapat cobaan ketimbang dapat Bisa. iya. Kalau siksa, kalau ini gofur. Jadi dengan sifat gofurnya Allah, kita yakin bahwa sebanyak kamu besar kita bersolid kita seburuk apapun di masa lalu kita, tapi kita mau kembali ke Allah, Isra namanya. Isra itu reformasi diri. Kalau saya boleh mengulang, kita balikan kalau imam yang pertama ada al-Islam Jawari. Ini salah amal soleh sebenarnya. Amal soleh yang sempurna salah ini. Al-Islamul Jawari ada reformasi perbaikan di jawarinya anggota badan kita. Istiqlal itu maksudnya. Ya Allah, di tangan saya pernah ambil uang emak saya, jangan gitu. Atau apa di anggota badan kita yang masih kita ingat yang pernah melakukan kesalahan. Jadi itu maksudnya Islamul Jawari. Mentaubatkan istighfarkan anggota badan Tuhan. Maka kita dulu sering inilah apa dan segala macam. Atau yang paling banyak pasti banyak makanan yang haram yang masuk ke dalam. Iya, ini istighfar. Istighfar itu. Jadi proses kalau terus ada Islamul Domahir. Maksudnya ini di pelajaran anak. Setelah itu istighfar ini dan jangan lama sekali. Jangan sekali. Jadi lebih banyak dari itu. Lalu asal Islam domir itu domir sebenarnya. Kan ada domir saan. Para ulama tasawuf mengambil dari domir dari pergantian. Nah berarti domir maksud Islam domir itu hati. Domir itu yang dimaksud adalah hati. Dibersihin reformasi hati kita. Mungkin masih banyak menolak kesombongan kita, keakuan kita, ayatnya namanya. Terus menolak ibadah itu masih tetap bergantian. Itu istighfar ya Allah. Kalau yang hamba dan beribadah ya sholat dan kita masih belum beribadah, sebenarnya belum beribadah tapi masih ada tambah-tambah. Itu harus dibersihin hati ya. Nah yang sulit ini nggak bisa pegang kata al-islam itu rasa kita. Kalau salah itu udah sir, sir itu kan hasil kalau bahasa Indonesia apa rahasia aneh. Iya, ini cuma kita dan pelaku. Kita saja tidak boleh sir kita tahu itu dari mana. Dan itu disebut nanti dari pelakunya. Orang yang sudah sir Allah pasti kesempatan Allah ada pada dirinya. Jadi kalau seseorang sirnya sudah sampai kepada Allah, jangan diberikan dulu dari orang nanti sendiri yang Allah. Lihat pada perilakunya, kesempatan Allah berarti ada pada
perbuatan kita kecil, amal ibadah kita kecil, tapi pahalanya besar. Itu sama. Jadi Allah memberi terima kasih itu nggak sama dengan apa yang kita lakukan. Kita lakukan 1, balasannya 7, balasannya bisa 10, balasannya bisa 100 kali bahkan tidak terhitung. Karena Allah syukur. Nah, kalau orang yang berterima kasih kepada sama itu orang yang kalau kesempatan Allah dia memberikan apa yang lebih daripada apa yang dia terima. Maka ayat ini itu beliau Allah menyempurnakan pahalanya. Ini menurut saja kalau orang itu dari pokoknya. Kalau orang tidak amal nanti tidak masuk. Allah akan cukupkan pahalanya, artinya balasannya dicukupkan oleh pahalanya. Karena Allah tadi, wa yazidu min Allah akan menambah untuk itu anugerahnya kepada orang itu. Nah ini bonusnya. Jadi di samping dibalasnya lebih, hebatnya Allah, terus juga dikasih bonus-bonus lain. Ini tidak. Nah kita masuk ke ayat. Apa sih amalannya yang sampai kita menang rugi? Ya innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata setelahnya. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Kalau di teks ini sesungguhnya orang-orang yang membaca Quran, kitab Allah, menjalankan sholat, menginfakkan sebagai matanya sebagai dalam kondisi diam-diam, semisal atau terang dalam mana. Dan yarjuna mereka melakukan itu yarjuna mengharapkan. Ini yarju itu menggunakan fi'il mudhari'. Artinya pengharapannya terus menerus. Mengharapkan apa? Tijarah, jual beli bisnis. Kadang-kadang Allah itu menggunakan bahasanya dengan bahasa bisnis kalau orang soleh. Dalam antara ada hal ada beberapa tijarah. Kenapa pakai bahasa jual beli atau bisnis? Karena ini logika biar masuk logika kita sebenarnya. Orang kalau dagang, kalau bisnis ini untuk lebih, inginnya kepinginnya untuk lebih. Pasti kepingin selalu untuk dan pasti menghindari kerugian. Tapi yang namanya bisnis dunia pasti kadang untung terkadang rugi. Dan siapapun pasti nggak mau ketika dia berbicara bisnis nggak mau rugi, dia pengennya. Nah ayat itu menawarkan Allah bahwa ada 3 amalan yang tidak akan pernah ruginya, tapi akan tetap diberikan keuntungan, bahkan diberi kelebihan. Wajah sudah berkali ada anugerah Allah yang diberikan lebih bagi orang ini. Bahkan kalau nanti teman-teman buka Quran pakai lam tabur berarti lebih benar lah. Mana tidak ada kalau lah masih kemungkinan bisa atau tidak. Kalau lam tidak sama sekali, sama dengan lam. Tanda lam tabur dan tidak akan pernah rugi, jadi untuk terus. Nah perkataannya innal ladzina yatluna kitaballah, yang pertama sesungguhnya lagi-lagi pakai harfu tauhid. Saya mau ulang. Kalau kita mau belajar Al-Quran, perlu mengenal tafsir. Inna ini Allah ingin mengancamkan keyakinan kepada kaum dan tarbiyah. Kalau di bahasa kita kan misalnya ini, yakin dia lo gue gitu. Diyakinkan begitu sama Allah. Karena Allah tahu banget kita ini kadang-kadang masih ragu-ragu dan janji Allah sampai hari ini belum tasdik. Orang kalau sudah tasdik imannya, udah tasdik itu nggak bakal naik, nggak bakal turun, dia iya stabil lah imannya karena sudah masuk di kolom. Alladzina yatluna kita lagi kalau tekstual itu di mana kamu membaca, ini hanya kita terjebak. Kalau sudah baca Quran seolah-olah sudah sudah mengamalkan Quran, belum. Kalau membaca mestinya ayatnya kalimatnya menggunakan alladzina yaqra'una Quran. Tapi ini tahapan pertama baik untuk membaca itu tahapan pertama. Nah sering itu kan saya udah sering baca Quran, saya sering udah sholat, tapi kok masih ini gitu. Nah karena baru membaca. Padahal ayat ini menggunakan yaduna, talawun itu artinya mengikuti. Jadi perilakunya mengikuti proses hidayah tadi. Nah sekarang perilaku kita sudah mengikuti Quran belum? Gitu. Kalau cuma baca susah, nggak bisa berusaha. Kecuali kita memahami ini, berarti kita ngaji tafsir sehingga paham mana ayatnya yang sebenarnya tujuannya kemana. Oh berarti orang-orang yang yaduna pun menggunakan fi'il mudhari.
berarti setiap perilakunya mengikuti Al-Quran. Hebat nih. Mengimani Quran itu bukan cuma keberadaan, tapi mengamalkannya. Ini tahapan kedua setelah membaca saja. Nah kita membacanya saja kadang iya ada rasa keengganan, rasa malas atau kira saya bilang. Kalau bagi kita yang belum bisa atau kalau sibuk yang mungkin sibuk banget nggak selalu baca ngaji kayak gini, berarti kita sedang memahami Al-Quran. Ini sudah baca ngaji. Ini kadang-kadang ini banyak beda ucapan karena ini Dajjal udah bisikan mungkin teman-teman saya hari ini mohon maaf berapa bukan tahun ini lagi kalau sholat aja bisikan Dajjal itu bisikannya kalau luar biasa kencang banget sampai bagaimana kita dikufur buat apa sholat buat apa itu padahal lagi sholat gitu itu sampai berantem kadang-kadang baca coba ketika kita baca ini wajah itu kadang-kadang sampai berantem ada aja bisikan ya sholatmu ya wah itu bisikan besar Dajjal sudah di akhir nggak tahu kalau sholatnya asal aja kalau sholat asal aja masa nggak ngerti ya tapi kalau sampai masuk ke jiwa sampai ke jiwa sholat alhamdulillah kadang-kadang apalagi kondisi kita lagi kondisi yang nggak enak saat itu kondisi yang enak pasti ada buat apa mau sholat keadaan itu begitu lagi itu bisikannya luar biasa itu dari sebelum sholat aja kan udah bikin malas dulu terasa ada bisikannya ya jadi tahapan membaca saya itu tadi sampai Rasulullah tadi jauh lah sekarang belajar ya minimal ngaji kita belajar sama saya juga kalau belajar kita nggak terlalu hidup kita jadi ya dulu itu terus menerus mengikuti Al-Quran. Ini kan yang nanti di imam keluarga kita. Makanya ketika baca talqin itu jadi bahwa imam bukan siapa imam. Imam kita bukannya yang sering imam kita di dunia, tetapi imam kita adalah. Jadi kalau imam itu di depan kita, ya seperti makmumnya imam sujud ya sujud, imam ruku ya. Jadi setelah Quran itu seperti itu. Kata Quran jangan kalau kata Quran lakukan. Dia punya tempat tersendiri, tempat dengan Allah. Nanti ini tafsir surat Yasin kalau yang Quran namanya sebenarnya. Ketika kita sudah dikasih hadiah berupa jannah, benar-benar kalau jannah surga itu hadiah Allah. Maka itu percaya Rasulullah apakah umatnya sudah berjumpa dengan Allah belum? Biar Allah membiarkan mereka menikmati hidangan Allah berupa jannah surga. Karena dulu umat Nabi Muhammad kita di dunia ini dikasih capek-capek terus. Maka hari ini Allah ingin dan Rasulullah ingin umatnya biar dia nikmati fasilitas surga dulu ya. Tapi nanti satu hari dipanggil dulu menurut surga diundang secara langsung diundang dia adalah jadi malaikat bahwa menurut surga hari ini sesuai dengan janji Allah maka Allah memuliakan dia jadi nanti kita dibawa lagi kepada malaikat ke tempat yang lebih indah daripada surga di surga aja lebih indah ya kalau cerita kan di langit 70 bidadari ya bertanya kayak apa gitu benar-benar bukan apa yang kita kepingin itu jadi ya semua melayani kita bahkan lebih daripada yang kita diundang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah begitu ketemu satu tempat jadi berjumpa antara Allah dan Rasulnya ini kan kenikmatan yang dia datang salah satu firman Allah dalam surah Al-Baqarah itu ini wahai hamba-hambaku dulu kalian ketika di dunia sering mempelajari Al-Quran sering membaca Al-Quran aku mendengarkan bacaan kalian maka hari ini aku akan membacakan kalian jadi nanti Allah ya baca kita ya dan surat yang dibaca oleh Allah adalah Al-Quran
dikasih minum sama Allah setiap orang kali ini, dan itu tidak pernah akan haus setelah itu dijawab sama Allah. Terus kata Allah kembali ke kalian, silakan nikmati hidangan surga yang sudah diberikan buat kalian ini. Ketemu aku nanti 500 tahun sekali. Ketemunya, nah maka dikasih biar kalau kita kan ketemu Allah itu lebih indah daripada surga itu sendiri. Karena dia memang sudah jadi Allah akan memberikan hadiah berupa tempat janji. Nah makanya dikasih bidadari biar kita tuh menghilangkan penawar yang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh dimalukan, kalau gitu. Bahkan nanti kalau yang belajar lintas untuk dinaikkan kelasnya nih, kelas di surga kelas berapa nih? Apa bulan surat ini saya kata Allah saya baca. Saya bingung. Kalau Allah yang ngetes gimana guru yang ngetes saja. Bagaimana Allah ya? Dan sebanyak kapal kita di dalam hati setinggi itu derajat kita di dalam Subhanahu. Jadi yang paling banyak kapalnya itu yang paling tinggi derajat. Makanya kata Allah apa nih? Walaupun hadis Inna Qur'ana mu'dzibatun Al-Quran itu prasmananya Allah. Kayak kata kondangan lah, dikasih prasmanan. Makanan ada di sini. Ada ayam, ada pecel, ada buah. Prasmanan banyak. Quran itu prasmanan Allah. Kata Allah silakan kau ambil dia mana saja. Allah ambil semua saja semua. Nah kata Rasulullah yang paling dulu adalah mereka yang tidak mau mengambil prasmanan. Coba kita dikasih prasmanan di dalam makanan, enggak mau ambil sama saya. Ya nanti di dunia ini prasmananya Allah. Maka hari ini kita sedang menikmati prasmananya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang begitu itu. Nah ini kan ada pentingnya ya buat teman-teman sebenarnya maka ya bukan pernah lagi gitu ya. Karena untuk mempelajari memahami Quran ke dalam juga perlu usaha ilmu yang cukup ya. Maksudnya kalau diterjemah mungkin ya dulu itu sering diadakan membaca. Ini pun terkadang menyebabkan. Jadi umat Islam itu kalau sudah membaca seolah-olah sudah mengamalkan. Jadi mengamalkan itu bukan membaca, itu bagian mengamalkan. Tapi yang paling penting adalah mengikuti apa ya. Misalnya kalau memerintahkan dilaksanakan, kalau dilarang jangan hidayah. Karena Quran adalah sumber hidayah. Itu begitu. Itu berarti paling nggak buat tahapan kita membaca itu. Baca Quran atau membaca kayak kita kalau nggak sempat membaca. Atau sekarang kan zamannya gampang, tinggal setel kasih membaca setel ya di HP maksud saya mulai siapa. Dan kalau nggak mempelajari Quran ketinggalan. Sekarang metodenya luar biasa. Jadi metode membacanya, metode memahaminya. Cuma kalau memahaminya agak susah karena harus tahu tadi ilmu kaidah bahasa. Karena untuk bahasa Indonesia saja tidak ya kalau teks di situ bahasa ya. Di teks ada soal. Ya tulis itu bukan membaca mengikuti. Kalau pada saya ingatkan berarti perilaku orang beriman itu diikat dengan aturan Tuhan. Tahu mengikat, jangan lepas dari Al-Quran. Kalau bacanya berbahasa, ya sudah. Membacanya masih berbahasa. Membaca sudah beriman. Bahkan kalau
oh bagaimana saya urusan ekonominya jalan, ini juga sudah semua tidak ada masalah yang tidak ada jawabannya dalam Al-Quran. Sehingga para sahabat itu sukses, benar-benar sukses. Imam Hanbali termasuk penjaga. Dari Imam Syafi'i yang miskin cuma Imam Syafi'i memang. Imam Hanbali kaya, Imam Maliki kaya. Terus Imam siapa lagi? Imam Syafi'i. Dari Hanbali, Maliki, Hanafi. Semua tiga ini memang orang yang suci, kecuali Imam Syafi'i. Makanya enggak, karena kalau bisa mengikuti Imam Syafi'i, makanya saudara orang sedikit-sedikit. Secara kemampuan sampai Imam Syafi'i dulu kan sampai membalik itu, walau dunia banget gitu. Tapi akhirnya Imam Syafi'i juga membalik mindsetnya, membalik mindsetnya bahwa kita tidak dibenarkan benar sadarnya gitu. Karena kekayaan itu pada bagi orang yang salah menjadi masalah. Pada orang yang itu, di sana belajar dalam saya yang harus dipahami. Kayak beberapa salah-salah pendek yang pernah kita bahas, kita pahami sehingga oh ya dari bulan ini berarti menurut kita nggak bisa ya membaca jadi manusia dari jangan dipakai di pikiran ya boleh kayak gini ini buat rasa kita ya. Coba teman-teman biar cas kayak pasan di kolomnya baca surat Al-Ikhlas. Kalau bisa tiap malam 300 surat Al-Ikhlas tiap malam lagi sendiri, jangan dikepok-kepok, jangan cepetin bacanya sendiri nanti kayak tadi lah kali bacanya 300 coba rasain sampai yang seminggu gitu coba nanti yang merasakan kita saya juga ngerasain biar dianugerahkan keikhlasan kepada Allah. Minimal gini cirinya kita dapat masalah hati ini bilang wah punya Allah gitu. Jadi nggak takut dengan ya terserah Allah saja gitu. Akhirnya ada walaupun terserah bukan pasal itu ya ada keikhlasan menjalani hidup. Karena kan ikhlas itu kita mesti dua. Satu ikhlas dalam ibadah sebagai hamba Allah saya. Yang kedua ikhlas menerima konsekuensi. Ini lebih berat. Ikhlas menerima konsekuensi itu terkadang lebih berat bahasanya. Kenapa berat? Karena kita belum mengenal Allah yang sebenarnya. Dan kita sering bahwa Allah itu kita batas dengan mindset pikiran kita. Yang kadang musibah, akhirnya malah surga ya. Allah saya udah mati ya udah ini masih gini. Padahal kita tahu di balik itu sebenarnya tidak ada yang merugikan kita. Tidak Allah kita. Sampai cerita dari kirim surat cinta. Al-Quran itu surat cinta dan itu rahmatnya Allah. Surat rahmat Ar-Rahman Al-Labar. Allah menjadikan Quran itu kita tidak mau. Atau diturunkan itu. Jadi orang-orang yang mengikuti Al-Quran kadang-kadang memang bertolak belakang dengan orang lain. Karena begini, kalau bahasa di Quran, kalau kita mengikuti Al-Quran, terkadang beda dengan perilaku orang kebanyakan orang. Yang nggak apa-apa lakukan aja. Prinsipnya gini, yang penting saya tidak melanggar hukum Quran. Kalau manusia usaha benar itu nggak efektif. Salah manusia itu terkadang objektif. Kan kalau benar salah manusia itu tergantung yang dia begini. Aku tergantung manusia. Tapi kalau kita berlakukan, konsepnya begitu. Coba lihat Nabi Nuh. Nabi Nuh itu nangis. Artinya itu kalau di bahasa Ibrani itu naha. Naha itu artinya orang yang nangis terus menerus. Nabi Nuh itu nangis. Kenapa nangis? Karena begitu dakwah nggak ada yang ikut. Begitu didakwah malah kaumnya Tukupin. caranya lama 900 tahun dong. Nah 900 tahun itu jawab lain wa nahar, bahkan ayat itu begitu sudah dakwahnya dari malam sampai siang, dari siang sampai saya baca setelah ayat itu benar rata-rata
siang baru malam. Tapi ketika Nabi Nuh curhat sama Allah, ya Allah saya dakwah malam, iya siang iya. Jadi dari malam dulu, artinya mulai dari malam siang Nabi itu terus dakwah. Mulai dari keterangan dia ke pasar, dia bertetangga, dia ajak dakwah. Karena ada malah ditolak sampai akhirnya menangis terus Nabi. Sehingga akhirnya sudah 9 tahun dia berlalu banjir. Yang ketika cuma 40, setelah 40-an, setelah 80 berpasang-pasang. Sebelum diturunkan banjir, disuruh pohon dulu. Jadi itu jarak dari nanam pohon ke lintasan pasir itu, Nabi ini sudah pohon itu sudah pohonan sampai jarak dia bikin perahu itu 100 tahun. Kalau saya perkirakan kayu jati, kayunya berarti yang sampai cuma itu gelap juga ya. Di orang di atas gunung kok begitu lah. Kalau banyak kan ada banyak orang. Satu lebih saya 40 orang berpasang-pasang. Nah dari 40 orang ini kan ahli banjir Pak. Binasa semua mati semua. Tinggal 4 orang. 4 orang ini bapaknya tinggal anak. Nah kita ini termasuk turunan Nabi itu bapak kedua kita. Jadi sama kita itu kalau diurut-urut keturunan Nabi itu bapak kedua kita. Bapak pertama kita Nabi Adam. Bapak kedua kita Nabi itu. Kalau masa kita beda 1 nama. Kalau saya bapaknya 3. Nabi Adam, Nabi Nuh, Rasulullah. Itu yang saya Zuriat Rasulullah. Kalau kita punya 2, ya sama-sama turunan Nabi. Sama-sama beda. Jadi kita tidak ada jalur kita saja. Kalau dari jalur Rasulullah kita itu dari biasa itu. Cuma memang dari jalur Nabi Adam dan Nuh kecil gini, walaupun jajah buat kesemua diri. Yang dapat Nur Muhammad di tubuhnya besar, dia senang kepada keagamaan. Dia mau belajar agama. Itu berarti Nur Muhammadnya besar, karena kan jalurnya besar. Dari Ishak langsung ke Ismail, lebih besar ke jalur Ismail. Tapi memang menyebut itu Nur Muhammad. Kalau di gambar itu tawaf seperti orang tawaf. Ada yang mental memang, yang mental ini keluar agama. Dia beragama lain daripada agama Islam. Nah, cirinya adalah mereka yang Nur Muhammad bukan saya cahaya Nabi Muhammad itu maka dari agama itu ya. Walaupun bukan keturunan Sayyid, bukan Juriyah. Nah, berarti kita nih kayak pada dari orang itu, tapi bukan dari alat. Dan karena rohaninya hidup, karena yang hidup rohani kita berubah. Dan ciri orang rohani yang mati, dia nggak ada namanya, dia nggak ada namanya. Ini sama mereka dibilang mayat hidup, karena rohani mati, yang hidup cuma iya jasadnya. Ini sama Al-Quran dianggap hewan ternak. Di pandangan malaikat seperti hewan ternak, apa bedanya? Ya ada. Kalau berinya mau, kalau nggak mau, ya satu berarti sebenarnya. Jadi teman-teman kalau nggak sempat, itu di rumah. Kalau salah, belum lancar, kalau ada kesempatan saja. Karena kalau salah, dalam tempat belajar berapa lagi? Membacanya juga. Dan itu cahaya terbesar. Rumah kita juga terlihat. Ya, atau kalau dia dipakai zikir, suratnya kita hafal ya. Jadi zikirnya apa? Quran. Terus kalau bisa Fatihah jadi lepas pada sholat juga bisa. Ini biar membuka mata batin. Karena pada itu membuka bukan membuka mata batin. Kalau kita membuka jari 100 kali Fatihah aja. Wah, 100. Kita tuju. Nah, kita ambil waktu mana? Waktu kerja mungkin sibuk lah. Waktu di tempat kerja kita nggak mungkin. Kalau 7 mungkin 10, kalau sampai 21. Kalau nggak perlu jangan dipaksa, jangan juga, jangan hanya mengabaikan. Kalau kerja itu sedikit. Nah, ambil waktu yang paling kita lagi luang. Dikit itu dalam kondisi tenang, kita 21 sama kerja kan. Nah, itu metode zikir. Yang pelangnya itu. Nah, berarti waktunya tenang, nggak buru. Wali
nanti nggak kesasaran kolbunya zikirnya, cuma di ya ya kan kalau di otak masih penting lah ya, ini paling di nyampe di iya kalau kamu buru-buru juga nggak bagus, cari waktu yang tenang. Terus pikirannya lagi tenang. Kalau yang kusut masih tidak nggak bisa. Kalau nanti emosional yang datang bukan malaikat, habis dikit kesurupan. Jadi tenang, ini metode sebenarnya. Kalau di emosional jadi tenang, ini terus begitu waktunya hening, makanya sendiri yang bagus itu. Di rumah kan punya mihrab tempat sholat sendiri, itu paling efektif. Coba rasain, menghidupkan rasa itu pada zikir sendiri, bukan secara yang apa. Kalau kamera itu ya latihan. Emang kalau sebelum itu bareng-bareng di gue loh, sendiri. Terus yang diperhatikan Nabi siapa? Yunus. Nabi Yunus. Emang bareng-bareng sendiri. Justru dalam kesendirian itu kita mudah untuk berada di hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saat berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Quran. Terus asmaul husna tadi. Makanan kau terbaik asmaul. Oke lah, kalau sebenarnya kita belum hafal. Mana yang kita lebih yang kita hafal? Kalau dari hadis kan kalau di surah Allah sebut nama yang mana? Ya Rahman. Atau misalkan kita ingin mendapatkan jalan keluar, membuka dari asal mana? Ya Fatah, ya. Jadi silakan aja maknanya sambil buat menyebut nama Allah berbeda. Jika ayat itu ada berbeda, minimal Fatihah sekali pada sholat yang kita. Terus kalau sempat baca ayat kursi sekali, ya padanya Allah sekali. Tapi pelan-pelan bacanya jangan terlalu kalau sendiri ya. Kalau dia mau lebih banyak. Kalau sendiri mau bacanya jangan terutama ini ya. Jadi Quran jadi bacaan rutinitas kita yang sudah kita hafal kalau nah, terus yang kedua, jadi amalan pertama nih nggak akan pernah rugi. Berarti kalau ya ada mempelajari, nah, walaupun musola yang kedua adalah menegakkan akor, koma yang menegakkan. Jadi memang ini kalau perintah itu pasti yang sempurna. Walaupun ada katanya kita pelaksananya belum bisa sempurna. Asal kali kelas itu namanya kesempurnaan. Jadi dapat sempurna. Sholat merupakan syariat adalah syariat utama dalam ajaran kita. Ini sudah bisa bilang nih. Kalau rukun Islam itu dibagi dua, ada hakul wajib, ada sunatul wajib. Yang hakul wajib berarti nggak boleh ditinggal dalam kondisi apapun, kecuali ada utilisasi. Tapi ada sunatul wajib, misalkan ini rukun Islam itu kan ikrar ada, ikrar ya, bukan ikrar, bukan membaca jawaban yang ada. Ikrar itu apa sih? Janji. Iya, sudah ada ikrar, berarti ikrar. Kalau baca syahadat itu saya bilang gini, kalau dia gini, makna sederhana ketika asyhadu an la ilaha illallah, misalkan dia baca ini, makna paling sederhana. Aku menyaksikan bahwa tidak ada yang saya cintai kecuali termasuk kalau dan lahir. Cinta paling tinggi ini sebenarnya dikedudukan. Selama ini kan taunya mahabbah, benar enggak? Alihah, ilahiyah itu kedudukan cinta paling tinggi. Makanya Allah sebut ilahun, punya cinta kepada makhluk yang enggak pernah habis. Jadi tidak ada yang saya cintai. Ini kalau masih nyangkut banget sama dunia, mohon maaf. Hari ini kan masih terbawa sama hidup banget tadi, susah untuk bersihnya. Jadi
tidak sesungguhnya saya menyaksikan, tidak lagi saya bersaksi. Sesungguhnya saya menyaksikan, karena masa dan tidak ada yang saya sembah. Saya ibadahi kecuali Allah. Dan tidak ada wasiat dan tidak satu jalan, satu manhaj yang menyelamatkan saya ketika kecuali jalan baginda Nabi Muhammad SAW. Diikrokan. Kalau punya nanti bahasanya tidak ada yang saya orientasikan dalam hidup saya kecuali Allah. Tidak ada jalan yang saya tempuh yang menyelamatkan dari jalan itu tiba pada Rasulullah. Itu diikrokan. Terus diulang-ulang. Karena pengulangan itu nanti akan ngancur di politik. Makanya dipikir kenapa diulang-ulang. Sebenarnya dia ngancur karena hati kita itu keras. Hati yang keras susah untuk masuk. Wasamani waqani jangan keras. Susah. Dari lalu tak masuk. Terus dipaksa diulang-ulang. Nah, lama-lama ada itu begitu. Baru sholat. Jadi sholat yang lima waktu itu Fatihahnya pelan-pelan. Ini berarti kita belajar begini. Ya kalau saya belajar bahwa dalam hidup kita tidak ada waktu istimewa kecuali saat kita sholat, dan tidak ada tempat terbaik kecuali di majlis. Jadi inilah bukan yang begini. Ya ini di rumah pun terbaik, di rumah pun terbaik. Sholat baca Fatihah di mana ini? Jadi Fatihah dan sudah masuk sudah 5 dari tahun sampai Alhamdulillah. Ayat ini ayat kedua dan ya. Allah mengatakan kita Allah. Siapa Allah? Rabbul Alamin. 2. Terus Ar-Rahman. Terus terus Malik Yaumiddin. Ini menarik banget dari mana? Oh, saya punya Allah. Tuhan saya namanya Allah. Siapa Allah? Rabbul Alamin. Tahu Rabbul Rabbi yang menghidupkan saya, yang mengatur saya, yang bersaya rezeki, yang semuanya yang melihara saya dan menjaga Rob. Sehingga begitu sholat, kalau kita tahu yang berbeda dengan kita ada yang menjaga, kita ada yang memelihara, kita ada yang memberi rezeki bersama kita dan Rob bilang itu dari tauhid rububiyah. Kalau di surah pendek dulu istilah pakai Allahnya dulu yang diperkenalkan, karena bagi nama Allah sebenarnya sudah begitu namanya. Kalau nyebut Rahman, Rahim itu hanya bagian daripada sesuatu. Tapi kalau Allah sudah dulu, sebagai ulama itu disebut Ismul A'zam. Jadi terus Ar-Rahman saya kalau yang menjaga melewati rezeki. Walaupun mengatur rezeki enggak kejam banget, Allah Rahman, kalau ibadah dikasih Rahman, walaupun terbatas ekstrim. Dan juga Allah Rahim, nanti bolehnya diberikan dari yang luar biasa. Karena apa cinta kita kepada Allah? Tanpa rojak kita kepada Allah, sifat rojak pertama, rojak itu harapan besar kepada Allah. Saya punya Allah yang menjaga saya, memelihara saya, memberi saya rezeki, dan dia juga yang Rahman, tidak terbatas, mahir, tidak terus. Sehingga rasa ketika sholat itu rasa raja itu kuat. Nah begitu Malik Yaumiddin, raja yang kuasai berarti kuasai hari pembalasan. Berarti setiap amal saya nanti yang dari sini kita diajak oleh Allah beraudiens kepada kehidupan nanti ketika dia berhisab. Rasa takut itu ada. Jadi intinya kalau kita tasawuf cuma bagaimana kuatnya rojak kita kepada Allah, harapan penuh kepada Allah, karena Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Ghafur. Dan rasa takut karena setiap amalan kita nanti ada perbuatan kita kan. Iya, ada takut. Jadi kalau berdosa kan, coba kalau sholat di mana begitu, bisa merinding sendiri. Ya Allah, begitu Malik ini rasa khauf. Nah maka ketika nyebut La ilaha illallah, ilahun itu 2, Rahbaniyah dan Rahmaniyah. Itu terasa. Ini kajian tasawuf maka kadang
la ilaha, ilaha itu merasakan rahmaniyah dan rahmaniyahnya Allah. Itu zikir la ilallah. Makanya kan perlu diilmu. Ba'lam annahu la ilaha illallah. Minimal bahasa gampangnya gini dah. Ini ambil nama lain. Ketika kita menyebut nama Allah, ada dua sifat yang melekat dalam sifat Allah. Sifat umumnya maksudnya ya. Sifat Jamal dan sifat Jalal. Jamal itu keindahan, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu sifat Jamal Allah. Rasulullah menggunakan kesifatan Jamalnya. Nah kayak Qahar, Ghaffar itu sifat Jalalnya Allah. Jadi cuma itu kan. Saat kita kadang-kadang Allah itu Qahar, Qahar itu apa namanya? Qahar itu apa artinya? Kalau bahasa Indonesia kan Qahar itu, ya, karena ada memaksa gitu. Kadang-kadang kita salah dipaksa biar benar sama Allah, dijorokin itu paksaan Allah dan itu lagi jalannya Allah. Tapi kalau dalam itu lebih banyak zaman, sifat zaman. Jadi Allah itu cuma punya itu zaman dan jalan dalam kehidupan. Terkadang Allah benar dipaksa, karena diri kita harus dipaksa. Allah memaksa. Dengan apa keadaan? Untuk apa? Bukan memaksa salah, tapi untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika kita dapat nikmat ini jalan Allah. Ketika pujian ini jalan Allah. Jadi semuanya balik orientasinya kepada Allah. Dan ketika Allah menjalankan sifat jalannya, Qahar, Jabarnya, memaksa kita, ini pasti yang terbaik. Enggak mungkin. Yang salah pasti yang menyelamatkan kita Allah saya. Kan aslinya kita penduduk surga loh. Aslinya dapat surga Firdaus lagi. Silakan dulu. Biarin suara. Allah mewariskan surga Firdaus. Cuma warisannya diopenin. Coba kalau kita dikasih warisan dalam openin, dikasih orang. Coba kalau openinnya berat. Ayat pertamanya qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nanti kita bahas ya. Jadi warisan kita surga Firdaus jangan diambil orang karena kita nggak mau. Ada 10 kalau masalahnya kalau sholatnya ini. Walaupun lagi-lagi dan kita balikkan sholatlah terus walaupun memang kita masih gerakan Nawawi belum sampai menjiwai karena meninggalkannya dosanya lebih besar. Sudah bisa sholat saja itu sudah ada usaha apa? Coba anak-anak kita minta rezeki, sholat itu bagian rezekinya dan rezeki terbesar. Coba kita melakukan ibadah sholat ngaji ini rezeki yang besar, yang abadi sampai ke akhirat. Kita minta dunia kembali ke arah kita. Ya coba zikir itu ibadah termasuk namanya yang mengekalkan dunia sampai akhirat. Ini kan abadi zikir kan alhamdulillah beriman itu abadi. Tapi kita minta dunia kembali lagi kan? Balik mundur kan? Mundur sebenarnya. Udah dapat yang kekal malah minta ya. Artinya bukan berbicara jangan ke situ orientasinya yang begitu pasti. Allah akan siapkan kita. Wajah situ min fadli itu maksud tambahan bonus-bonus di dunia. Kasih bonus-bonus. Cuma kapan? Ya jangan dibikin masalah yang mau beli. Pasti. Cuma ya ini pasti. Salah dalam dasarnya. Pelan-pelan ya kita Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah sampai malam ini kita masih diajak satu sifat Allah yang bersama dengan potensi. Nah ketika dia karena dulu, iya karena saya. Kalau orang yang sudah jiwanya sudah berubah, ini langsung mengganti jawabannya iya. Dari Bismillah sampai malam ini itu pakai kata ketiga. Kalau pakai buah itu jauh artinya. Bicaranya orang. Oh dia tuh gitu. Nah begitu iya kak, jawab diganti jawabannya iya. Kak itu jawabannya kata. Artinya kita bicaranya dekat. Nah berarti ketika menggunakan kalimat ketika kita iya karena kita ada berubah merasa Allah dekat. Seperti ini kita bicara dekat. Nah ini sangat terasa itu. Tapi jangan dibayangkan Allah kayak apa di pikiran kita yang beda semua. Nah ya dari kalimat itu sudah dibuka sudah ini wajahku wajah lillahi wa sama wa nabani sampai situ lah apa
beserta alam ini. Perlu ditegaskan dalam Fatihah tadi bahwa kita punya Allah, Tuhan yang Allah yang menjaga saya, yang memelihara saya, yang mengatur saya, yang memberikan rezeki, yang memberikan saya hidup, bahkan yang mematikan saya. Itu loh. Dia juga bersifat alamnya. Saya sekarang ya kita dikasih nafas hari ini, masih dikasih rezeki walaupun lupanya sering, lalainya sering, tetap aja itu alam terbatas semuanya. Hanya di dunia saja. Allah berikan kepada saya saja begitu. Tapi lagi khusus bagi hambanya nanti ya. Dari dunianya, nah kalau itu Allah keputusan. Makanya Ibnu Abbas ajaranya Ar-Rahman itu untuk hamba-hambanya di dunia, Ar-Rahim bagi khusus bagi hamba yang tunduk patuh kepada Allah. Jadi orang-orang kafir itu dari ya makanya kita nanti di surga kalau di dunia dikejar ada dunia apa sih berjalan orang-orang jadi makanya menjaga makan dibatasi, waktu juga ada batas-batas, ada kami waktu sholat, semuanya dunia itu terbagi dunia, dunia dunia, latihan kita tetap kita. Dia sholat, belajar pelan-pelan minimal gerakan dan bacaannya tidak terlalu karena cepat-cepat juga bacanya. Yang ketiga sebuah itu himmat lalu selalu ada yang mengingatkan kegiatan rezekinya baik dalam sembunyi-sembunyinya atau terang. Nah, ya ini ketika kita dikasih keluasan rezeki, ya berikanlah kalau ya dibuat sama ketika kita punya keluasan tiga apa. Jadi belajar dari Tuhan. Kedua, jangan ninggalin salat. Yang ketiga, infak. Jadi ketika kita dalam rezeki itu, kan tidak harus besar. Wah, itu lebih hukumannya. Jadi orang-orangnya benar-benar rezeki. Dan itu dalam istilahnya cerita panjangnya ya ini. Ketika Rasulullah dikasih jubah buat hidupnya yang belum sempat dipakai, akhirnya Rasulullah sudah wafat duluan. Dibeli sama pengusaha kaya, hanya bagi Rasulullah. Ada orang kata Rasulullah tidak pernah rugi orang yang menginfakannya dan pasti kembali kepada diri. Di dunia yang ada Rasulullah berikan, apalagi yang tidak ada. Ya buat kita pun tidak mesti harus ada uang, apa yang bisa kita kalau saudara yang sebenarnya itu saya jelas takwa itu memberikan yang terbaik. Jangan kalau nasi ya udah bekas di kebiasaan kita nasi batu yang sudah bisa ya tidak ada sudah kasih makanan sudah ada bulu-bulu kalau sebenarnya itu jangan gitu maksudnya. Jadi tiga amalan ini sederhana, tetapi memang prakteknya ada orangnya. Tapi tiga ini berusaha saja. Berarti mempelajari Quran, selalu membaca Quran, terus salat, terus ya infak, ya terus mana-mana. Tiga orang yang tidak akan pernah rugi dan tahu kekecewaan. Allah tidak akan pernah rugi. Bahkan Allah tidak akan pernah rugi. Yang terakhir kalau yang saya sampaikan berkaitan ini kita yang lain. Ketika para sahabat ada kepada Rasulullah, ya Rasulullah, syariat Islam kok banyak banget cara mengatakan ya sholat wajib, sholat sunnah, ya puasa sunnah, puasa wajib, zakat wajib, sholat wajib. Akhirnya ini kabarkan saya beritahu saya tentang amalan yang mencakup itu semua kata saya. Saya itu pintar. Jadi amalan yang mencakup itu semua yang gampang. Kata Nabi, waktu bisa diberikan. Bahasa waktu itu membasahi dirimu dengan zikir kepada Allah SWT. Terus bahasa bibirmu menyebut asma Allah. Itu meliputi syarat kehidupan. Karena dari zikir itu kalau zikir itu sudah sholat, zikir itu saya itu. Artinya kalau dalam Quran bukan ya. Karena orang kalau ingat Allah pasti dia mau bersama. Yang mungkin kalau orang yang Allah, lalu dia bahasa zikir tidak mana dari diri terus belajar sampai belajar menyambungkan hati kita
adalah sebenarnya memang sudah rutin dan saya yakin sudah dilakukan teman-teman, baik itu dalam baca Quran, sholat, dan sedekah. Ini sudah menjadi rutinitas kegiatan yang biasa dilakukan oleh memang ketika baru sebulan. Nah, ini juga kalau kemudian kita ternyata punya 3 amalan ini saja, tentunya insya Allah kita termasuk para yang tidak merugi dunia. Semoga Allah memberikan segala yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa kesamaan kita. Semoga bisa umur yang salah satu yang diri kita, Allah tidak memperbaiki diri kita, memperbaiki amal ibadah kita, terus kasih dengan kekuatan diri kita. Jangan sembarangan memikir kekuatan